selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam hening malam, di antara desir angin yang membawa bisik-bisik masa lalu, ada satu wejangan yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka yang lahir di hari Pon, leluhur menitipkan pesan khusus, sebuah tuntunan batin agar langkahmu tetap terang, berkahmu tetap mengalir, dan hatimu tidak mudah goyah. Weton Pon dikenal sebagai lambang kekuatan jiwa, ketegasan niat, dan kemampuan untuk bangkit setiap kali dijatuhkan oleh keadaan. Dan hari ini, melalui wejangan ini, semoga Anda yang berweton Pon menemukan kembali cahaya dalam diri Anda. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas wejangan leluhur weton Pon. Siap, mari lanjut. Leluhur mengajarkan, wong sing orang ngerti awake dhewe, ora bakal ngerti dalane urip. Sebab bagaimana seseorang dapat melangkah dengan mantap bila ia bahkan belum memahami tanah apa yang sedang diinjaknya. Bagi mereka yang lahir di weton Pon, perjalanan hidup selalu dimulai dari ruang batin. Pon membawa watak yang kuat seperti karang, namun sekaligus peka seperti air yang menampung segala getaran. Kekuatan dalam dirinya tidak selalu tampak dari luar. Kadang justru tersembunyi dalam keheningan, dalam sikap diam yang penuh perhitungan, dalam cara mereka mengamati tanpa banyak berkata-kata. Namun leluhur juga mengingatkan, kekuatan sing ora diarahke bisa dadi pepalang. Kekuatan yang tidak dikendalikan dapat berubah menjadi beban. Pon adalah weton yang menyimpan energi besar, tetapi jika tidak diarahkan, energi itu berubah menjadi keraguan, kecemasan, bahkan rasa tersesat. Karena itu wejangan leluhur untuk weton Pon sangat jelas. Kenalilah emosimu. Emosi adalah pintu yang menghubungkan batin dan tindakan. Pon seringkali memikirkan banyak hal sekaligus, sehingga emosinya mudah penuh. Bila dibiarkan, hati menjadi bising dan langkah menjadi kabur. Dengarkan suara batinmu. Pon memiliki intuisi tajam. Bila hati sedang tenang, suara itu bisa menuntun pada keputusan yang tepat. Namun bila hati kusut, intuisi berubah menjadi suara yang saling bertentangan. Leluhur mengajarkan agar setiap malam, meski hanya sesaat, Pon menata diri, menarik napas dalam, mengosongkan pikiran, dan membiarkan batin kembali jernih. Jangan biarkan pikiran orang lain menentukan nilai dirimu. Pon sering menjadi tempat orang lain bersandar, dipercaya, dihormati, bahkan ditiru. Namun kadang pendapat orang lain begitu keras hingga menutupi suara batin sendiri. Leluhur mengingatkan, penghargaan dari orang lain penting, tetapi jangan sampai membuatmu lupa pada jati dirimu. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh pujian atau kritik, tetapi oleh apa yang ada dalam hatimu. Ketika weton Pon memahami jati dirinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti burung yang kembali menemukan arah angin, Pon akan tahu kemana ia harus pergi. Ia tahu pintu mana yang harus dibuka, mana yang perlu ditutup, dan jalan mana yang harus ditinggalkan meski tampak menggiurkan. Dalam pemahaman diri, Pon menemukan kompas hidupnya. Dan dari sanalah wejangan leluhur berkata, wong sing ngerti awake dewe ora gampang kleru milih dalan. Maka langkah pertama bagi setiap Pon yang ingin mencapai kemapanan, ketenangan, dan kejernihan hidup adalah kembali mengenal diri sendiri. Bukan sekadar siapa dirinya di mata orang lain, melainkan siapa dirinya dalam pandangan hatinya sendiri. Dari sinilah arah hidupmu mulai terbuka. Dari sinilah perjalanan besarmu dimulai. Pon dikenal sebagai weton yang diberi anugerah tatanan pikiran yang jembar, mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Leluhur selalu berkata bahwa anak
Pon mempunyai pepadang batin yang membuatnya peka pada arah masa depan. Ia bisa menangkap tanda-tanda, membaca suasana, bahkan merasakan perubahan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Namun ada satu hal yang sering menjadi penghalang. Kekhawatiran yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Kepedulian. Pon terhadap banyak hal membuat pikirannya mudah dipenuhi beban yang tidak perlu. Ketika satu masalah muncul, bayangannya sering membesar, dan Pon merasa seperti berjalan sendirian tanpa pegangan. Disinilah wejangan leluhur menjadi pengingat. Osokendo, ing saben cobaan, ono hadiah sing disiapake Gusti. Tidak ada badai yang dikirim tanpa alasan. Tidak ada kesulitan yang hadir tanpa membawa pesan. Dan anak Pon dengan segala kepekaannya, sebenarnya mampu menembus inti dari ujian itu. Justru melalui tekanan itulah kekuatan sejatinya ditempa. Leluhur juga berkata, ati sing kuat ora tegese ora kerasa lara. Nanging ora gelem nyerah. Pon bukan berarti kebal terhadap rasa sakit. Ia merasakan lebih dalam, lebih kuat, dan kadang lebih lama dari orang lain. Tetapi Pon juga memiliki satu kekuatan yang jarang disadari. Kemampuan untuk bangkit lebih tinggi dari tempat ia jatuh. Bila orang lain jatuh dan butuh waktu lama untuk kembali menata diri, Pon justru memiliki daya dorong internal yang membuatnya kembali berdiri, bahkan dengan tekad yang lebih matang. Seolah setiap kegagalan adalah tangga menuju kebijaksanaan baru. Pon diajarkan untuk selalu menjaga tatapan mata pada tujuan, bukan pada ketakutan, untuk tetap berjalan meskipun langkahnya kecil, untuk tetap percaya, meskipun hasilnya belum terlihat, karena Pon adalah weton yang ditakdirkan memikul beban besar, namun juga menerima ganjaran besar ketika ia berhasil melewatinya. Saat Pon menata hatinya dan meneguhkan langkahnya, dunia pun seolah membuka jalan. Apa yang dulu tampak mustahil tiba-tiba menemukan jalannya. Kesempatan datang dari arah yang tidak disangka. Pertolongan hadir dari tangan yang tak pernah terduga, sebab hati yang kuat tidak dibangun dari kemenangan, melainkan dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Tampon. Di dalam dirinya, keberanian itu tidak pernah padam. Wejangan leluhur yang paling sering diulang untuk anak-anak Pon adalah rejeki sing suci bakal maringgi tentrem. Sebuah pesan sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Leluhur percaya bahwa rezeki bukan hanya soal uang atau harta, tetapi tentang kelapangan hati, kemudahan langkah, dan keselamatan hidup. Dan bagi mereka yang lahir pada weton Pon, sumber utama rezeki itu terletak pada satu hal, kejujuran. Pon dikenal sebagai weton yang teguh memegang prinsip. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak suka menipu, dan tidak mencari jalan pintas meski kesempatan itu terbuka. Bahkan ketika berada dalam keadaan sulit, Pon cenderung memilih cara yang lurus, karena batin mereka akan gelisah jika harus melanggar nurani. Leluhur dulu mengatakan bahwa anak Pon membawa pancar kepercayaan, artinya orang lain mudah menitipkan amanah, mudah percaya, dan merasa tenang ketika bekerja bersama. Pon sifat ini seringkali tanpa disadari, menjadi magnet rezeki. Sebab dalam dunia yang penuh tipu daya, orang yang dapat dipercaya adalah harta yang sangat langka. Rezeki Pon sering datang dari 3 hal. Kejujuran, yang membuatnya selalu ditempatkan pada posisi yang aman dan dihargai. Kerja keras, yang menjadikan langkahnya kuat dan stabil. Sikap dapat dipercaya, yang membuka pintu-pintu kesempatan tanpa perlu banyak bicara. Pon tidak selalu mendapat hasil yang cepat. Jalan hidupnya memang sering lebih panjang dan berliku dibandingkan weton lain. Tetapi justru dari kesabaran itulah keberkahan jangka panjang ditanamkan. Leluhur mengibaratkan rezeki. Pon seperti air yang meresap pelan ke bumi. Tidak terlihat deras, tetapi menguatkan akar dan memberi kehidupan dalam jangka panjang. Jika Pon terus menjadikan kejujuran sebagai pedoman, maka Gusti akan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Ia akan dijauhkan dari pengkhianatan, diselamatkan dari transaksi yang merugikan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus mendukung perjalanannya. Rezeki yang datang mungkin tidak selalu berlimpah sekaligus, namun akan selalu cukup, selalu membawa ketentraman, dan tidak pernah putus ketika dibutuhkan. Leluhur menutup wejangan ini dengan pesan, aja wedi dari wong becek, rezeki wong jujur ora bakal ketukar. Anak weton Pon seringkali membawa beban yang tidak terlihat oleh mata orang lain.
Mereka punya hati yang besar, mudah merasa ikut bertanggung jawab atas kesulitan orang di sekitarnya. Karena sifat welas asih itulah, Pon sering menampung luka yang bukan miliknya, menahan keresahan yang bahkan tidak pernah dimintanya. Disinilah leluhur memberikan peringatan halus tetapi tegas. Aja nganti kowe ngurusi kabeh, nganti kowe satine dewe ora kau urusi. Jangan sampai engkau mengurus dunia, tetapi melupakan dirimu sendiri. Batin Pon yang peka ibarat kendi yang harus diisi ulang. Bila terus dipakai tanpa diisi, ia akan retak perlahan. Untuk itulah leluhur menuntun Pon agar merawat batinnya dengan cara-cara sederhana yang penuh makna. Tirakat ringan seperti mengurangi keluhan, menjaga ucapan, atau sekadar bangun lebih pagi untuk menghirup napas kesunyian dapat menjadi penopang kekuatan jiwa. Sembahyang yang khusyuk membuka pintu ketenangan, membuat batin Pon terasa lebih teduh, seolah dibersihkan oleh cahaya yang lembut. Leluhur juga menyarankan agar Pon menyepi sebentar dari keramaian, karena dalam keheningan itulah suara hati bisa terdengar paling jelas. Dan tidak kalah penting, merenung di pagi hari sebelum matahari terbit, saat alam belum bising dan hati masih bening. Ketika batin Pon dirawat dengan baik, ada perubahan halus namun kuat yang bisa dirasakan. Energi positifnya mulai menyala lagi, auranya menjadi lebih terang, langkah-langkahnya terasa lebih ringan. Orang-orang di sekitar pun ikut merasakan keteduhan itu, sehingga peluang, bantuan, dan keberuntungan sering datang dari arah yang tidak terduga. Sebab batin yang bersih bukan hanya menjadi sumber kekuatan, tetapi juga magnet yang mampu menarik kebaikan. Dan bagi Weton Pon, ini adalah kunci agar tidak mudah runtuh meski hidup mengguncang. Leluhur selalu berpesan bahwa kekuatan terbesar manusia tidak hanya terletak pada otot atau pikiran, tetapi pada kemurnian rasa tresna yang ia miliki. Untuk anak-anak Weton Pon, pesan ini lebih terasa dalam karena Pon membawa hati yang lembut, penuh ketulusan, dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Betapapun kuat wujud luarnya, di dalamnya ada ruang halus yang mudah terisi oleh rasa cinta, kepedulian, dan pengorbanan yang besar. Leluhur berkata, "Tresna iku ora mung nyenengake awakmu, nanging uga ngewangi nguatake awakmu." Artinya cinta yang benar tidak hanya membuat hati bahagia, tetapi juga menguatkan langkah. Namun Pon seringkali memberi terlalu banyak, mengasihi terlalu dalam, hingga melupakan batas-batas yang seharusnya melindungi dirinya. Karena hatinya tulus, Pon kadang mengira bahwa semua orang berniat baik seperti dirinya, yang memberikan waktu, tenaga, bahkan jiwanya, namun tidak semua orang mampu membalas sepadan. Itulah sebabnya, wejangan leluhur turun untuk menjadi tameng batin. Cintai secukupnya, ikhlaskan selebihnya. Dan yang menarik, mereka tidak pernah berusaha. Jangan memaksakan hubungan, baik itu cinta, pertemanan, atau keluarga, yang sudah tidak lagi memberi kedamaian. Hati pun akan lebih mudah redup jika memaksakan sesuatu yang telah ditutup oleh takdir. Begitu Pon mencoba menggenggam terlalu kuat, justru rasa sakitlah yang tertinggal. Pon harus belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah cara semesta membisikkan, "Iki dudu dalanmu maneh, ana sing luwih beci kanggo kowe." Ketika Pon mulai menerima kenyataan dengan ikhlas meski pahit pada awalnya, ia akan menemukan bahwa banyak pintu baru terbuka tanpa harus dipaksa. Orang-orang yang tulus datang tanpa harus digenggam, hubungan yang sehat tumbuh tanpa harus dikejar, dan lingkungan yang baik muncul tanpa harus dirayu. Ikhlas adalah magnet keberkahan bagi Pon, dan leluhur percaya bahwa Pon selalu akan ditemani oleh orang baik ketika ia menjaga ketulusan hatinya. Ikhlas bukan berarti berhenti mencintai. Ikhlas berarti membiarkan cinta mengalir tanpa menyakiti diri sendiri. Ketika Pon mampu menempatkan diri di antara cinta dan kewarasan, antara rasa dan logika, maka hatinya menjadi tameng yang kuat, bukan lagi titik lemah. Pada akhirnya, tresnalan keikhlasan adalah bekal hidup yang membuat Pon semakin bersinar. Dengan menata rasa, Pon akan menemukan hubungan yang benar-benar membangun, bukan menguras. Hubungan yang melindungi, bukan menyakiti, dan hubungan yang sejalan dengan restu Gusti, bukan melawan kehendak semesta. Untuk mereka yang lahir di Weton Pon,
Leluhur selalu menitipkan pesan yang tidak lekang oleh waktu. Tetap eling, tetap waspada, lan tetap nyala ing dalanmu. Eling berarti sadar, sadar akan diri, sadar akan tindakan, dan sadar bahwa hidup adalah titipan yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Waspada berarti menjaga langkah, agar tidak mudah tergelincir oleh godaan, amarah, atau rasa putus asa. Dan tetap nyala berarti menjaga agar semangatmu tidak padam, betapapun gelapnya jalan di depan. Weton Pon dianugerahi kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Ada keteguhan dalam jiwamu, ada ketelitian dalam pikiranmu, dan ada kebersihan dalam hatimu. Kekuatan inilah yang membuat Pon mampu bertahan ketika badai datang, dan tetap berdiri ketika banyak orang lain sudah menyerah. Leluhur percaya bahwa setiap cobaan yang menghampirimu bukanlah hukuman, tetapi undangan untuk naik tingkat, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih matang. Selama Pon memegang kejujuran, menjaga kebeningan batin, dan tidak meninggalkan doa, maka berkah akan mengikuti kemanapun langkahmu pergi. Apapun yang tampak sulit hari ini akan berubah menjadi jalan terang esok hari. Apapun yang tampak tertutup akan terbuka ketika waktunya tiba. Semoga wejangan ini menjadi penerang dalam perjalananmu, menguatkan niatmu, dan meneguhkan langkahmu. Selamat, berkah lantan sapinaringan pepadang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.